Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Jili Nuari Dewi, mahasiswa PPG Daljab 2003 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia yang akan melakukan siklus kedua dengan materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan siklus kedua dari saya. Assalamualaikum. Kayaknya pada capek ya anak-anak ya. Habis pada pelajaran apa hari ini? Olahraga. Pasti habis lari-lari ya, olahraga ya. Nah, masih semangat nggak belajarnya? Masih. Coba suara semangatnya, masih semangat? Masih. Coba satu kali lagi, masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah masih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini agar berjalan dengan lancar dan kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan apapun. Silakan Kohar, ketua kelasnya, dipimpin doa terlebih dahulu. Sikap sempurna. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk? Rasya kenapa gak masuk? Sakit udah berapa hari Rasya gak masuk? Udah bilang ke wali kelas belum kalau Rasya masuk sakit? Udah. Apa kata wali kelasnya? Yo, belum ditengok ya? Nanti kalau udah 3 hari hubungin wali kelasnya, suruh ditengok ya. Oke. Terus udah pada siap belajarnya? Kalau udah siap, silakan keluarkan buku, pulpen, alat tulis kalian agar ibu bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Dibuka Kohar. Anwar, bukunya mana? Ayo, keluarkan. Nuril, bukunya mana? Sudah? Kalau sudah, sekarang masih ingat nggak pembelajaran atau pertemuan minggu lalu? Ya, masih. Siapa Nuril? Apa? Proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, pertemuan sebelumnya adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Saya, Bu. Oke, sama siapa? Abad ke-13. Ada lagi yang apa, Kurniawan? Boleh. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia itu benar. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada juga yang mengatakan abad ke-13. Jadi Islam itu masuk pada abad ke-7 dan berkembang pada abad ke-13. Ibu tanya lagi, dari abad-abad itu didukung oleh beberapa teori. Ada berapa teori-teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia? Oke, paham? Ada 4 teori. Apa aja? Yaitu teori Gujarat atau India, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Oke, jadi 4 teori. Teori Gujarat, 2 teori Persia, 3 teori Arab, 4 teori Cina. 4 teori ini memiliki perbedaan masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Kalau kalian semangat atau sungguh-sungguh mempelajari tentang proses masuknya Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka manfaatnya banyak sekali bagi kalian. Yang pertama, kalian tahu bagaimana proses masuknya Islam, sehingga kalian dapat memeluk agama Islam ini dengan ya sekarang bisa merasakan kan Islam itu indah, mudah diterima oleh masyarakat karena prosesnya itu ya mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Oke. Kedua, di sini Ibu akan menyampaikan berbagai macam model tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran discovery learning
metode ceramah, tanya jawab, diskusi yang dituangkan dalam mind mapping. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kedua, mendeskripsikan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai sekarang. Ketiga, menyajikan dalam bentuk mind mapping tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Keempat, mempresentasikan hasil diskusi yang dikemas dalam mind mapping tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu model pembelajaran dan alur dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, di sini nanti kalian akan ditekankan dalam penugasan pembuatan mind mapping. Kemudian ibu akan kelompok kalian ya. Bagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Karena kalian itu siswanya ada 12 siswa, dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ada 4 siswa. Yang pertama, ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok 1 Kurniawan, kelompok 2 Beben, kelompok 3 Eka, kelompok 4 Elis. Kelompok 2 yang pertama Kohar, Rasa itu kan nggak masuk ya. Jadi Dahlia, Anita. Yang ketiga Arman, Nuril, Samsia, dan Tiara. Nah, nanti ketiga kelompok itu dibagi sama ibu. Yang pertama kelompoknya Kurniawan itu ke bagian kerajaan Demak ya. Kelompok 2 itu ke bagian kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 3 nanti ke bagian dengan kerajaan Cirebon. Sebelum nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, ibu akan melihatkan biar kalian gak bingung. Mind mapping itu apa sih bu? Caranya gimana? Ya ini mind mapping. Ini salah satu contoh mind mapping. Nanti kalian buatnya seperti ini. Tapi kalian boleh bebas menuangkan sesuai pemikiran kalian. Nah di sini ibu akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ibu mau sebelum masuk kepada inti materi ini, proses masuknya Islam itu melalui berbagai macam jalur, salah satunya yaitu perdagangan, perkawinan, dan lain-lain. Sehingga Islam menyebar di berbagai wilayah Indonesia dan meninggalkan jejak-jejak peninggalan Islam itu. Nah, ibu mau tanya, jejak-jejaknya itu seperti apa aja sih yang sehingga ada karyanya dari proses masuknya Islam di Indonesia itu? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Benar sekali. Jadi jejak-jejak peninggalan itu ada berbagai macam kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Samudra, kedua kerajaan Aceh, ketiga kerajaan Malaka, keempat adalah kerajaan Demak, Cirebon, Mataram, Goa, Ternate, dan Banjar. Itu adalah nama kerajaan-kerajaan atau jejak-jejak peninggalan yang ada di Indonesia hasil dari proses masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya di sini ibu mau tanya, apakah ada yang pernah ke Cirebon? Pernah nggak? Pernah? Oh, pasti pernah lah, orang deket kan dari daerah kita. Ibu tanya, bagaimana sih perkembangan Cirebon itu? Ada yang bisa apa, Nuril? Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat dan merupakan pahlawan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Boleh, bagus sekali. Ada yang lagi yang ingin bisa menambahkan? Apa, Suci? Kekuasaan di pesisir utara Pulau Jawa di mana wilayahnya terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke, jadi perkembangan Cirebon itu terletak di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cirebon juga terkenal dengan jalur perdagangannya, yaitu dengan disebut juga dengan kerajaan Kesultanan.
kesultanan. Kenapa bisa disebut dengan kerajaan kesultanan? Karena di Cirebon itu banyak sekali kayak berbentuk keraton bangunan-bangunannya, sehingga Cirebon juga terkenal dengan sebutan Wali Songo. Sebelumnya terus ada lagi, bagaimana sih tradisi-tradisi yang ada di Cirebon? Ada yang bisa? Oke, Tiara, apa? Cirebon adalah tempat yang suka dikunjungi oleh orang Islam untuk berziarah di Sunan Syekh Gunung Jati. Bagus. Cirebon itu kalian atau orang tua kalian kalau pada saat Maulud sering berkunjung ke Cirebon. Untuk apa? Untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Ada lagi yang ingin bisa menambahkan? Oke, Dahlia, apa? Bukit Barat, Madran Cirebon, Nirang Gamelan Sekate, Cirebon, sama Segabogan. Oke, itu adalah salah satu bentuk peninggalan dari tradisi Cirebon. Salah satunya adalah kerupuk melarat. Kerupuk melarat itu apa sih? Kerupuk miskin. Ya, terkenalnya itu ya. Kalian suka makan nggak kerupuk miskin? Oh, terus ada lagi nasi bogana. Nasi bogana enak nggak? Nah, kalian padahal sering makan kerupuk melarat, nasi bogana, tapi nggak tahu itu peninggalan dari mana. Nah, dari sini kita tahu bahwa nasi bogana, kerupuk melarat adalah salah satu tradisi dari Kesultanan Cirebon. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut ke materi inti? Apa, Neng? Elis? Oh iya, bener. Cirebon itu termasuk ke dalam 9 wali. Tadi Ibu kan udah jelasin bahwa Cirebon itu termasuk ke dalam Kesultanan Cirebon, sehingga Cirebon juga bergabung ke dalam 9 wali dalam penyebaran agama Islam. Ada lagi yang ditanyakan? Apa, Kurniawan? Saya mau tanya, kalau kerajaannya termasuk di Jawa Barat, apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Kohar. Kerajaan Banten, Pajajaran, dan Cirebon. Bagus, pintar sekali. Jadi, kerajaan Jawa Barat itu kita sering boomingnya atau eksisnya itu dengan kerajaan Banten, Cirebon, dan Pajajaran. Oke, udah pada pintar ya tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa bikin pada pintar? Karena mudah untuk mempelajari tentang kerajaan Islam. Karena kita sudah terbiasa dengan berbaur dengan agama Islam. Nah, ini adalah salah satu peninggalan kesepuhan Cirebon. Aku bilang Cirebon itu bentuknya kesultanan ya, kayak gitu rumahnya seperti sultanan. Samping makam itu makam peninggalan dari Samudra Pasai, yaitu Batu Nisan, yaitu raja pertama dari Samudra Pasai. Oke, selanjutnya silakan kalian duduk per kelompok yang tadi sudah Ibu bagikan. Silakan. Kelompoknya masih ingat nggak apa Ibu ingin bacakan lagi? Ayo, sesuai duduknya. Udah? Udah belum? Kalau udah, di sini Ibu akan membagi. Udah duduk semua? Di sini Ibu punya LKPD. Nanti kalian selesaikan LKPD ini, kemudian kalian baca wacana ini, kemudian kalian deskripsikan wacana ini. Di sini ada langkah-langkah pengerjaan wacananya. Yang pertama, kalian buatlah tema utama. Ini tuh wacananya apa, tentang kerajaan apa. Nanti kalian bisa simpulkan ya, temanya apa. Kemudian deskripsikan. Jadi wacana ini deskripsinya apa aja? Sejarahnya, kejayaannya, keruntuhannya, silsilah raja yang memimpin, peninggalannya, bukti politiknya, sosial dan budayanya. Kalian tulis di kertas, nanti Ibu bagikan tas folionya untuk mengisi LKPD yang pertama. Setelah kalian mengisi LKPD yang pertama, kalian sudah tulis inti-intinya, kemudian kalian tuangkan di dalam kertas karton, nanti Ibu bagikan juga. Kalian buat map mapping yang tadi udah Ibu tunjukkan. Bentuk map mapping itu seperti apa?
Buatlah sekreatif mungkin kalian sesuai dengan kelompok kalian. Buat semenarik mungkin agar ibu tertarik dan agar teman-teman kalian juga tertarik dalam membaca tugas kalian. Oke, untuk kelompok pertama LKPD-nya. Kelompok pertama siapa? Kelompok pertama Kurniawan ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke. Silakan baca dulu LKPD-nya. Kalian isi LKPD-nya. Dah? Silakan dulu isi nama kelompok kalian. Nama kelompok kaliannya diisi dulu. Silakan nama kelompok kalian diisi dulu. LKPD-nya. Namanya diisi dulu ya. Ada yang ditanyakan nggak dalam pengisian LKPD? Nun. Ada yang tanyakan nggak? Kamu kelompoknya mana? Ayo bergabung di tengah-tengah Neng biar itu kelompok lainnya. Kamu kelompoknya siapa? Sini, ke sana, geser Samsia. Biar itu ikut. Tulis nama kelompoknya. Apa? Ya nggak apa-apa, ini ganti aja ya. Tulis. Apa? Sudah, silakan diisi. Silakan kalian berdiskusi, boleh membuka buku atau gadget kalian untuk mencari informasi. Silakan buka HP-nya untuk mencari sumber-sumber yang lain. Silakan ya. HP-nya dibuka untuk mencari sumber-sumbernya. Tulis ya di situ di buku hasil LKPD-nya. Untuk mengisi LKPD-nya ya, LKPD 1 ini buat nulis hasil LKPD 1. Kalau LKPD 1 hanya dikumpulkan, tidak dipresentasikan. Yang LKPD 2 itu yang nanti buat mapping baru yang dipresentasikan. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Kelas ya, Kak? Apa? Ya. Enggak, jadi gini tulis dulu sejarahnya apa di sini, dan apa tentuin, kemudian ininya, LKPD nanti kan ini hasil dari sini kan keluarin ke sini. Kamu buat di tas karton dan mappingnya, jadi tinggal memindahkan saja dari sini pindahkan ke sana. Ini aja ya dari baca ini kan kalian misalnya cari nih bulan temuin belum temanya apa temanya dulu. Kerajaan Cirebon. Oke baik, terus ini adalah kerajaan Cirebon. Coba terus di sini tulis kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon. Apa lagi? Sama aja letak sama Hah? Mobil yang bisa digunain itu kalian belum dibaca. Oh, itu bagus, sudah dibaca di rumah ya. Itu sudah ada sedangkan kalian jawab dia bisa di buku yang digunakan modul, terus dari sumber internet atau dari buku perpustakaan juga boleh.
Masih semangat belajarnya? Yang semangat dalam ngerjainnya ya, berkelompok, harus adil nih ngerjainnya, jangan satu orang aja yang ngerjainnya. Ada yang kesulitan nggak cari informasinya, cari datanya? Enggak, Bu. Enggak? Ya. Bulan? Deskripsikan itu berarti ambil kesimpulannya ya? Iya, intinya saja yang tadi sudah dijelaskan di lengkap PD, intinya aja deskripsikan artinya ceritakan tentang sejarahnya kayak gimana. Boleh intinya saja atau mau panjang juga boleh, atau biar simpelnya kamu cari intinya biar memudahkan lengkap PD 1 dipindahkan ke lengkap PD 2 ke kelas kakak. Jadi biar nggak banyak gitu ya. Oh iya, kalian bertiga ya, rasanya nggak ada satu ya? Sakit sih ya. Terus apa lagi? Ayo pas saya di mana? Di Aceh. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Tanyakan lagi enggak? Silakan, ayo. Udah selesai? Ada lagi? Ya. Udah? Ini mudah. Sambil ngerjain tugas ya, Bu. Nanti kalau kelompoknya masih mengambil kartun ya. Kelompok pertama yaitu tentang Kerajaan Cirebon. Ini kartunnya sejarahnya. ambil Tapi di juga sini. yang jadi biar tahu itu masuknya ke sini. Dibikin alur, dibikin garis kayak gini. Jadi alurnya ke sini. Open dulu ya, jangan dibuka nanti kalau udah selesai ya. Bagus. Kasih mungkin ya, bagus. Pasai. Dulu ya, banyak ya. Nanti kalau udah ada cerita dari itu baru boleh. Kemudian Kerajaan Demak. Ada yang paling banyak nih, masa ini. Pertama Sultan siapa? Raja pertama yang diambil Selesai dulu. Pasai. Masih banyak enggak? Recek. Saya Bu. Sudah? Sudah. Tadi kamu bacanya gimana? Sudah. Bagus, benar sekali jawabannya. Oke, berarti dari LKPD ini kamu cari ke ini ya. Ini ya. Ya. Cari dulu ya. Dari kelompoknya. Nah, tinggal apa lagi nih yang belum? Mau dikasih apa? Mau dikasih bunga-bunga? Kasih. Jadi biar nggak polos doang ya. Kan ini masih terlalu polos, biar tambah rame lagi ya. Oke, terima kasih. Sok balik lagi. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Samudra Pasai.
Ini bertanya apa ya? Biara apa? Kehidupan politik pada kerajaan Samudra Pasai. Oh, jadi Kohar Tiara ini bertanya kepada kelompok 2, kehidupan politik Samudra Pasai itu kayak gimana katanya? Coba tolong dijawab ya. Samudra Pasai telah menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Delhi dari India. Hal tersebut dibuktikan ketika Muhammad takluk dari India pada tahun 1345. Gimana Tiara? Nah, jelas. Oke, terima kasih untuk Tiara dan kelompok 2 atas presentasinya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Sebelum ditutup, Ibu mau mengomentari hasil mapping dari kelompok 2. Dari hasil mapping kelompok 2 bagus, sudah tertata dengan rapi, cuman belum ada penebalan garis pada inti materi. Misalnya nih, dari kehidupan politik harusnya garisnya lebih dipertebal lagi, jadi itu garisnya kemana, jadi biar nggak bingung untuk bacanya, dan dikasih lagi agar lebih menarik dan lebih indah lagi. Oke, terus ada yang ingin Ibu sampaikan hasil kinerja kalian sangat bagus dan kreatif. Terima kasih, silakan untuk kembali. Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini atau materi yang tadi teman-teman kelas sudah dipresentasikan? Saya Bu. Apa nih Kak? Proses masuknya Islam di Indonesia yaitu abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13, yaitu diperkuat oleh beberapa teori Gujarat, Persia, dan Arab melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan lain-lain, sehingga dari penyebaran tersebut meninggalkan jejak-jejak peninggalan, yaitu kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Banten, dan masih banyak di Indonesia. Terima kasih Anita untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir sangat beruntut sekali. Terus di sini Ibu ingin menyimpulkan juga bahwa ada 3 poin bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan terletak di Aceh yang merupakan kerajaan pertama kerajaan Islam. Kedua, kerajaan Demak adalah kerajaan di Pulau Jawa yang bercorak Islam. Ketiga, Cirebon adalah kerajaan Cirebon merupakan kerajaan yang bercorak kesultanan dan termasuk ke dalam Wali Songo. Nah, nanti setelah kalian ini selesai pembelajaran hari ini, silakan kalian ngisi pengisian soal yang sudah Ibu nanti kirim ke share WA group. Nanti kalian klik linknya, nanti kalian isi ya soal-soalnya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa ya Kak? Pada hari ini banyak sekali manfaat pembelajaran tentang Islam di Indonesia. Karena sebagai orang Islam harus tahu silsilah agama kita yaitu Islam. Ada yang lagi ingin menyampaikan pendapat kalian? Sudah? Coba Ibu pengen tahu dari kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, apa sih kegiatan yang paling kalian sukai? Ya Bu, Apa Tiara? kegiatan yang paling saya sukai yaitu pada pembuatan tugas mapping. Oke, seru ya pembuatan mapping. Banget Bu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Apa Ci? Seru Bu, belajarnya tidak bisa menambah Oke, dalam pembuatan mapping kalian baru pertama kali ya dalam membuat mapping. Seru, tapi walaupun seru agak sedikit sulit untuk mengemukakan ide-ide pikiran yang dari buku dituangkan ke dalam kertas karton. Tapi walaupun sulit, tapi Ibu lihat kalian antusias dalam menggambar. Berarti kalian suka menggambar ya? Nah, oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang bukti-bukti peninggalan Islam yang masih ada hingga kini atau tentang akulturasi budaya. Masih nyambung ya dari awal sampai akhir, dari proses masuknya Islam, kerajaan-kerajaan Islam sampai nanti munculnya tentang akulturasi budaya Indonesia. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan nggak?
Yang ditanyakan nggak? Nggak ada, cukup. Kalau cukup, mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Ingin Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.